Makanya sekarang jin turun dari gunung ke kota. Kalau dulu jin hantu semuanya adanya di gunung, di hutan. Karena di Jakarta ini dulu kalau mau asar, habis asar terus sampai maghrib tuh suara Quran di rumah-rumah itu. Suara orang ngaji. Nah, hantu-hantu jin-jin itu pergi ke gunung, panas dia. Dan sekarang musik, kalau ada musik gitar apa gitu ya. Jadi jin turun gunung. Setan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini doa beramai-ramai, tapi sudah biasa dibaca waktu akhir taklim. Nanti kita baca bersama di akhir taklim, di akhir pengajian. Ada kan ya Rabbana tarafna itu. Doa-doa di umat Islam itu selalu nggak berdiri, nggak sendiri, selalu berdoa untuk rame-rame itu semua umat. Coba kita lihat ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Baca artinya tuh. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami banyak melakukan dosa. Ya kan? Yang kedua, wa annana asrafna ala ladha asrafna. Sungguh kami telah melampaui batas, sudah keterlaluan, sehingga nerakalah yang layak bagi kami. Astagfirullah ya. Terus halaman 18. Apa tuh bacanya? Artinya apa itu? Maka terimalah taubat kami, taubat yang dapat membersihkan dosa-dosa. Wastur lanal aurati wa aminir anti. Tutuplah aib-aib kami dan selamatkanlah kami dari kebodohan. Dari kebodohan. Kalau harus bodoh tidak baik, tapi kita tidak mencela orang yang bodoh. Kita mencela orang yang pintar, yang tukang ngebodohin orang yang bodoh. Banyak nggak tuh sekarang di dunia itu? Orang pintar ngebodohin orang yang bodoh. Yang bodoh nggak berdosa, dia salah lah dikit. Tapi yang bahaya, yang pintar membodohi orang bodoh. Musim pemilu tuh, terus naik di mimbar tuh membodohin orang, ya kan? Itu serem. Jadi orang pintar itu bahaya kalau nggak soleh, nggak bertakwa. Digunain pinterannya untuk ngebodohin orang lain. Suruh pilih ini, pilih itu. Ada PKI, dia bikin buku, aku bangga jadi anak PKI. Calon DPR dari Sukabumi Cianjur. Menang, daerah pesantren. Setiap RW ada pesantren di situ. Tapi orang PKI bisa terpilih. Apa curang apa gimana nggak tahu. Tapi ditulis namanya hajjah. Nah itu dia bodohin. Nah, nanti ada, maaf ya, oknum ustadz juga ada yang dikasih duit suruh kampanyein dia. Itu jadi kita harus jangan mau dibodohin apalagi tidak ya. Apalagi soal agama bahaya ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi doanya itu. Waghfir liwalidaina Rabbi wa mauludina. Baca doa artinya apa? Dan mohon, dong baca. Dan mohon ampuni kami dan kedua orang kami. Allah ampuni juga anak-anak kami. Semua diampuni. Nabi anak apalagi itu. Wal ali wal ikhwani wasairil khilani. Ampuni keluarga kami, saudara-saudara kami, dan seluruh yang kami kasihi. Jadi semua kita doain tuh. Terus apalagi itu? Dan ampunin siapa lagi? Tetangga didoain juga semua itu. Kita diajarin saling sayang tuh. Terus juga kaum muslimin seluruhnya mohon dekatkan doa. Terus fadlan wajudan mana demi karunia dan kemampuanmu tanpa berusaha dan susah payah. Artinya dari kemuliaanmu bukan kami minta upah, bukan. Semata-mata mohon kedermawanan Allah. Terus bil Mustafa Rasuli. Terus
Ya, kita dilanjut. Tolong kita latihan dulu. Ntar habis taklim kita baca bersama. Ya, Bismillah, Ustaz Ali. Tafadhal. Ya. Ya, ya Rabbana, kita mulai. Bismillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana Alhamdulillah. Nanti setiap habis taklim ada qasidah ini ada nanti ya Arhamar Rahimin. Ya itu juga. Ya. Ini dari dulu anak dapat dari Ustaz Muhammad bin Toha Haddad. Insyaallah. Qasidah lain nanti yang Muhaimin itu. Yang Muhaimin di kopi. Dibiasain. Ini peninggalan dari generasi di atas kita itu jangan dibuang, jangan dilestarikan, terus diajarin ke anak-anak. Jadi ini ajaran Islam termasuk budaya. Itu buat anak-anak jangan sampai hilang gitu loh. Ya. Banyak doa-doa seperti itu. Itu namanya munajat. Munajat, rintihan juga termasuk rintihan. Merintih kepada Allah, ngadunya kepada Allah. Bagus tuh. Baik, kita tambah sedikit ya. Ini kayak gini nih, mana tuh? Itu sah tuh, pakai yang seperti itu tuh. Kalau sholat di atas kasur sah nggak? Nggak. Di kasur nggak, karena nggak nempel ke bumi. Kalau ini nggak, tipis. Ya, itu kan mesti nempel ke bumi. Nih, telapak tangan, kaki, tek gitu. Kalau di atas kasur nggak nempel, ngambang. Ya. Satu kedua, kalau pakaian yang kita pakai, misalnya saya pakai ini gitu, terus nutup dahi, ya juga itu sholatnya nggak sempurna. Begitu kalau pakai peci, kalau bisa sedikit rambut kelihatan, satu sorban. Kalau menutupi dahi, pakaian yang kita pakai menutupi dahi itu sholatnya nggak sempurna. Saya nggak berani bilang tidak sah, sebab yang sebenarnya sholat itu Allah. Maka saya hanya mengatakan tidak sempurna. Sebab ini dahi harus ke bumi. Banyak orang pakai peci sampai gini ke dekat alis gitu kan. Nah itu kalau yang dipakai menghalangi dahi untuk sujud tidak baik. Tapi kalau sorban kita taruh di bawah sejadah kecil nggak apa-apa. Ini harus nempel di bumi. Kalau ada lain maunya bumi itu tanah. Di tanah beneran dulu karena zaman Nabi nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita di karpet boleh karena karpet ini bumi juga dari tumbuhannya dari tanah, keramik juga dari tanah boleh. Tapi kalau ada penghalang sorban kurang rapi, nggak boleh, kurang rapi. Jadi sorban tuh mesti di sini. Lihat semua tuh ulama-ulama Habib zaman dulu tuh sorbannya di sini, rambut dikit kelihatan. Tapi kalau sampai ke sini menutupi
Ada yang sampai ke alis kan, bagaimana sujudnya? Nah itu, atau ibu-ibu tuh yang pakai atasan dalam, nanti kalau sholat ditinggiin. Ya. Tapi kalau perempuan masih nggak apa-apa, yang laki harus dahi ini nempel ke bumi. Gitu. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam Ghazali di luar sholat juga nggak boleh. Menurut Imam Ghazali. Kenapa sih? Kan gini, ada orang kalau habis jual tanah kan duitnya banyak tuh. Nah itu pecinya turun sini. Iya, nah itu Imam Ghazali menganggap itu apa satu kesombongan gitu. Makanya dia suruh begitu semua. Dahi terbuka. Jadi di luar sholat nggak apa-apa. Itu keringat yang nggak bagus sholat nutupi dahi ke bumi. Nah kalau di kasur kenapa nggak boleh? Nggak nempel ke bumi. Kalau kita sholat di kasur nggak bisa itu. Ini kalau ini nggak tebal, setipis bisa. Ini nempel, boleh itu ya. Dan insya Allah. Yang mana dulu nih? 3 pesan Nabi dulu. 3 pesan Nabi. Ini panjang jadi saya singkat-singkat. Nanti di rumah pelajari. Terus nanti kalau bisa tuh pertanyaan yang dari sini kurang jelas itu, supaya jelas. Terus sebarkan. Kalau mau amalan yang paling bagus, dakwah. Balighu ani walau ayah. Sampaikan ajaranku walaupun 1 ayat. Jadi kalau kita ngaji buat diri kita sendiri kurang bagus. Paling enggak orang rumah, anak, tetangga. Sampaikan apa yang kita bisa, nggak pakai malu-malu, itu wajib hukumnya. Ya. Lalu kemudian begini, kita ambil yang benar, ajaran Islam yang benar itu bukan ada di mazhab atau di organisasi. Dari semua mazhab banyak baiknya, ambil semua dari Muhammadiyah, dari NU, dari mana yang benar yang kita ambil. Sekali lagi yang benar. Pegangan bukti benar itu apa? Quran nomor 1. Ada Quran, ada hadis, ada fikih. Yang paling benar apa? Quran. Dijamin nama Allah Quran itu benar. Nanti kalau kita mau tahu mana hadis sahih, mana fikih yang benar, yang cocok sesuai dengan Al-Quran. Ustaz kenapa sih ngajarnya udah bertahun-tahun Quran doang, nggak pernah pakai sunnah? Ya Quran dulu dong. Quran terjamin 1 huruf dari awal sampai akhir semuanya dijamin benar. Kalau sunnah ada yang benar ada enggak? Di kitab hadis juga disebut ada hadis sahih, ada hadis palsu, ada hadis putus riwayatnya banyak. Bisa benar bisa enggak, kita ukur dengan Quran. Gampang kok. Jadi kalau ngukur hadis benar pakai pendapat ulama lagi belum tentu benar juga. Semua mazhab hadis yang ada di mazhabnya benar. Mazhab ini bilang ini benar. Susah, berantem lagi kita. Ukurnya ke Quran. Misal contoh. Ada hadis seorang istri ibunya sakit. Ada kan tuh? Terus izin sama suaminya mau nengokin ibunya sakit, kata suaminya tidak boleh. Pernah dengar tuh? Dengar kan? Nah, terus istrinya sakit, ibunya sakit, kata suaminya nggak boleh nengokin. 1 tuh. Terus wah ini apa perempuan setia. Waktu sama suami, ibunya sakit nggak ditengokin, hebat itu katanya begitu. Tapi ada hadis 1 lagi, sahabat Nabi soleh, perang paling depan, baik banget. Waktu mau meninggal nggak bisa syahadat. Nabi bimbing asyhadu alla ilaha. Tertutup mulutnya, nggak bisa bersyahadat. Nabi bingung. Ini dia punya ibu nggak? Punya bapak meninggal, ibu ada kata di kampung. Panggil bilang Rasulullah minta datang. Lama kata Rasulullah bilangin, kalau enggak Rasulullah yang datang ke dia. Oh jangan, saya yang ke sana. Datang ibunya. Terus kata Nabi, ibu ada sakit hati nggak sama anak ini? Enggak, dia anak baik kok, nggak apa-apa. Bila ambilin kayu-kayu. Kayu ditumpuk situ. Ibunya nanya, ambil api. Ibunya tanya, buat apa ya Rasulullah api? Mau bakar anak ibu. Habis ibu nggak ridoin, ada nyangkut hati,
Saya mau bakar tuh anak ibu. Jangan. Emangnya dia ibu sakit hati? Ada sih sedikit. Dia sejak kawin gak pernah nengokin saya. Kata ibunya itu. Nah terus bagaimana? Iya saya maafin, saya ridho. Terus syahadat. Bertentangan nih hadis 2 kan beda. Yang ini bilang kalau nggak nurut sama ibu, nggak nengokin ibunya sakit, masuk surga. Nah ini ibunya sakit hati dikit doang, nggak bisa syahadat. Yang mana yang benar? Ukurnya ke Quran. Quran suruh patuh pada ibu, bapak patuh, urusin, taat. Sampai doain, ya Allah, ampunin ibu bapak saya, sayangin dia seperti aku, dia menyayangi aku. Nah, itu jangan terlalu. Ini karena dulu yang suka ceramah orang laki sih, jadi ngebelain orang laki. Itu kan melanggar perintah Allah, suruh bakti sama ibu bapak. Ada yang nanya, habis gimana Ustaz? Ya begini deh, ambil jalan tengah. Kalau ada hal yang bertentangan, ambil jalan tengah, gabung dua-duanya. Kalau suami gak kasih nengokin ibu, permisi mau ke apotek, mau ke pasar kan boleh. Iya kan? Kalau dia mau pergi ke pasar dikasih nggak? Kasih. Pergi ke pasar, ntar mampir ke tempat ibu, tengokin ibu. Jadi nggak ribut, jalanin wajib tapi tidak ribut. Itu wajib nengokin ibu bapak. Tuhan yang suruh kok. Nah ini hadis nggak benar, bertentangan dengan Quran. Masa ibunya sakit nggak boleh nengokin? Nah itu di situ jadi kita memilih itu pakai akal juga lah. Quran lebih benar. Quran suruh apa itu? Bertakwa kepada ibu bapak, hormat pada suami. Selagi benar. Ada hadis la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat nurut kepada makhluk siapapun dia, presiden kah, suami kah, kalau itu bertentangan dengan hukum Allah. Jelas tuh. Presiden, raja, siapapun. Kalau memerintah, perintahnya itu bertentangan dengan hukum Allah, tidak boleh tuh turut. Kalau ibu disuruh mabok sama suami, ikutin? Enggak. Atau sebaliknya, bapak di istri diajak yang haram, nggak boleh taat. Taat tuh yang kepada yang benar. Jelas ya? Saya udah sampai ini. Jadi kebenaran itu Quran paling benar, hadis sesuai dengan Quran, fikih sesuai dengan Quran. Fikih yang sesuai dengan Quran jadi syariat. Fikih yang nggak sesuai dengan Quran tidak syariat. Ada memang fikih yang salah, banyak. Fikih kan buatan manusia. Ulama dapat wahyu nggak? Pendapat pikirannya sendiri atau wahyu? Pikirannya bisa benar bisa salah. Ada ulama yang menghalalkan bir. Ada. Pernah jadi menteri agama lagi, saya nggak mau sebutnya zaman dulu. Ada menghalalkan bir. Katanya whisky yang haram tuh yang dari kurma, dari apa? Kismis. Emang di zaman Nabi begitu, belum ada alkohol, belum ditemukan. Nah itu jadi kalau Quran harus turut 100%, itu udah jamin benar. Hadis yang sahih nggak gandangan dengan Quran wajib diikutin. Suami perintahnya kalau sesuai dengan ajaran Islam ikutin. Tapi kalau suruh mabok ya enggak. Ada suami yang nggak beragama itu, istrinya suruh mabok. Jelas tuh. Terus perempuan Islam kawin sama laki Kristen nggak boleh, banyak sekarang. Terus ada lagi ikut ke gereja katanya toleransi, haram itu. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh paksa orang bukan Islam harus ikut kita, maulud ikut kamu tidak. Kita pun nggak perlu ikut ke gereja. Toleransi kita sudah toleransi. Kita paling banyak di negeri. Orang yang bukan Islam banyak. Tetangga kita paling 1-2 kan, nggak diganggu dari zaman dulu. Itu udah toleransi, tapi bukan toleransi itu kita ikut dia. Udah ada hukum di Allah ya. Nah sekarang ini sunnah Nabi. Banyak tuh sunnah itu juga yang bilang, Ustaz jangan Quran dong, ikut sunnah. Astagfirullahaladzim. Sunnah tuh apa sih sunnah tuh? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Banyak. Ini sunnah Nabi yang wajib nih. Sunnah tapi yang wajib ini nih. Nabi berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi yang paling setia sama Nabi, cinta sama Nabi, hidupnya miskin. Apalagi setelah Nabi meninggal, waduh, sama orang-orang munafik yang pura-pura Islam tuh banyak.
Terus habis Khalifah 4 tuh, Khalifah yang selanjutnya itu nggak ada yang benar. Dia ditangkap terus, di penjara terus sama Khalifah itu. Kadang dibuang ke Irian kalau cara kita sekarang, dibuang ntar dia balik lagi. Kalau Khalifah salah dia tegur sama dia, tapi risikonya dia dipenjarain terus. Padahal dia sahabat Nabi paling baik. Ketika Nabi hidup, Nabi kasih wasiat buat dia, juga buat kita orang Islam semua. Ya, dibilang, Abu Zar, pegang wasiatku nih, 3 ini. Kalau kau pegang ini, kau selamat di dunia dan akhirat. Apa itu wasiat Nabi? 3. Ada situ. Wara, helim, akhlak. 3 doang. Senang di dunia dan di akhirat. Wara nomor 1 tuh, ada terangannya apa tuh? Berhati-hati, menjauhi diri dari segala maksiat, juga makanan, minuman. Sampai-sampai dia menjauhkan diri bukan hanya dari yang haram, itu udah pasti, dari yang ragu-ragu dia nggak mau, ragu nggak mau. Dia mau makan lapar, ada restoran, terus restorannya kelihatan merah anjing, atau yang jual bukan orang Islam, halal, ada label halal situ. Gimana? Kalau kita hati-hati, wara nggak masuk. Sebab kita nggak tahu, dia nggak bertakwa kepada Allah, dia bukan orang Islam. Mungkin penggorengannya pernah dipakai goreng babi misalnya, nggak dicuci lagi terus goreng buat kita. Bisa nggak terjadi gitu? Bisa kan? Nah, jadi masuk nggak? Enggak, jangan. Itu namanya wara, berhati-hati. Wara, itu wara, wau ro'ain, wara ya. Nggak kedengeran zaman sekarang, dulu diajarin ini, sekarang hilang. Astagfirullahaladzim. Tetap kita harus wara, hati-hati. Kalau yang namanya wara dari syubhat itu apa? Nggak terang, halalnya nggak terang, haramnya nggak terang, nggak jelas apa halal apa haram, nggak tahu. Nah, kalau yang begitu dimakan apa enggak? Kalau kita wara, mau jadi orang yang bisa, paling baik, bersih, kita tinggalin. Sebab makanan itu kalau haram atau sedikit ada yang haram, bikin kita malas ibadah. Biasanya rajin ibadah, pada satu saat malas. Ya, ini kayaknya kalau ini nggak malam ini, subuh kemarin itu juga ujian, latihan tahu. Kalau udah malas aja sewaktu itu malas, gerimis, hujan, ngantuk, berat mau ibadah, itu pasti ada salah makan. Ingat kemarin makan di mana? Pasti ada salah di situ ya. Kalau kita jaga hati-hati makanan yang makruh atau yang syubhat aja nggak mau, insya Allah rajin ibadah, bersih hati. Itu, ya. Anak-anak jangan dikasih makan sembarangan. Mau makan restoran, pilihlah yang orang Islam. Orang Islam insya Allah dia bertakwa, nggak mungkin apa itu ayam tiren katanya itu, ayam mati kemarin. Itu di dekat situ Jatinegara Timur, belah situ tuh ada ibu-ibu bawa karung nunggu ayam datang dari Jawa. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, banyak yang mati di truk tuh, ditungguin, murah dia beli. Nah itu tadi kasih kunyit apa itu supaya awet, baunya juga dirapiin. Nah itu hati-hati juga, kalau ada yang kayak gitu jangan. Kalau mau lebih hati-hati, beli ayam yang ada tukang ayamnya itu dipotong di depan kita itu, yakin ya dia kan. Nah itu hati-hati di dunia ini, kita sebentar doang kok, demi hidup senang di akhirat selamanya. Nah itu, jadi berhati-hati. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada yang tidak jelas antara halal dan haram. Itu ayam kan halal, kayak kalau motongnya mati dari truk turun, nah, itu. Kan setiap ayam tuh paling nggak 20%, 15% mati di jalan. Itu udah ada tukang nungguin tuh, beli bawa karung dia. Nah itu, jadi hati-hatilah. Bahayanya apa? Bahayanya ke jiwa kita. Cuma harus ibadah. Anak-anak juga tuh, hati-hatilah ya. Itu namanya apa? Wara, berhati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Wara, berhati-hati cari makanan yang halal. Yang kira-kira udah banyak ketahuan, ada yang pakai babi, ada yang pakai ini, pakai itu. Lebih bahaya lagi yang pakai dukun. Tuh bakmi gajah mah, ada baju bakmi gajah tuh. Pernah lihat itu pakai tuyul. Laku.
Banyak ada yang nggak boleh saya sebut namanya, warung-warung banyak itu. Kalau dia pakai dukun tuh ada macam-macam dimasukin di situ, kotoran semua. Semua dukun itu supaya laku pakai kotoran. Hati-hati ya, jadi carilah makanan yang bersih. Mesti saya sampaikan ini karena saya nyaksikan soalnya. Karena saya sekeluarga makan bau busuk, dia pada nggak cium tuh. Ya itu ada bumbunya dari dukun. Semua orang makan enak kok. Bawa pulang nggak enak. Kalau nama restorannya saya nggak boleh sebut. Kasihan ya. Tapi hati-hati aja. Hati-hati. Banyak itu banyak kali. Serem. Ada yang satu saya nggak sebut namanya. Laku luar biasa itu restoran, terkenal sudah. Pada suatu hari dia nyantet restoran lain, kesurupan pegawainya. Saya ditelepon, saya datang, bersihin. Dari mana? Dari restoran itu. Saya cabut jin-jinnya itu, tangkepin. Orangnya nggak kita ganggu urusan sama Tuhan. Nggak lama restorannya bubar, nggak ada yang belanja lagi. Sudah nggak ada itunya, bumbunya. Jelas ya? Yang kita lagi bahas bukan soal restorannya apa. Hati-hati, karena makanan haram kalau masuk itu jadi males ibadah. Baik, lanjutnya. Jadi baik dari makanan, jangan sampai kena itu yang haram-haram, jangan sampai juga yang berdukun supaya laris. Dukunnya itu kasih bumbunya itu yang haram, percaya sama saya. Buat nyantet orang juga pakai yang haram, pakai darah haid, darah nipas. Itu makanan jin jahat. Makanya sekarang jin turun dari gunung ke kota. Kalau dulu jin hantu semuanya adanya di gunung, di hutan. Karena di Jakarta ini dulu kalau mau asar, habis asar terus sampai maghrib tuh suara Quran di rumah-rumah itu. Suara orang ngaji. Nah, hantu-hantu jin-jin itu pergi ke gunung, panas dia. Dan sekarang musik, kalau ada musik gitar apa gitu ya. Jadi jin turun gunung. Setan turun. Betah sekarang di samping masjid dia berani tinggal itu. Banyak dukun-dukun turun, banyak dukun sudah banyak. Dulu nggak ada orang cari dukun ke hutan, panas dia. Di dekat rumah saya berapa meter ada dukun, laku semua pada ke situ artis. Nggak lama dipindah, panasan. Di rumah banyak yang baca wirid, baca Quran, baca zikir. Nah itu benar. Jadi ajarin anak-anak itu baca Quran di rumah menjelang maghrib, habis maghrib. Itu setan nggak betah, panas ya. Orang kesurupan juga bacain Quran lari, Al-Baqarah lari. Kalau kadang baca itu juga boleh pakai kaset juga lumayan, bisa juga. Tapi kekuatannya nggak banyak ya, jelas ya. Ini sihir udah banyak, dukun-dukun banyak. Jadi banyak baca, ada baca ratib hadat juga bagus tuh. Kapan-kapan lah baca ratib habis sholat. Ya, insyaallah. Ibadah diperbanyak. Ini udah saya kasih tahu setan turun gunung beneran. Belum lagi saya mau tanya, canda dikit ya. Itu kira-kira itu jin-jin tukang godain orang tuh, Khonas namanya tuh, tukang pengaruhi orang supaya buat jahat. Di Eropa, di Amerika, di RRT, sibuk nggak kira-kira? Hah? Dia repot nggak kerja di sana? Enggak, nganggur dia semua. Nggak ada kerjaan di sana. Siapa yang mau digodain? Orang yang sudah nggak Islam. Akhirnya dia kemana cari kerja? Sini, banyak majelis taklim, banyak kerjaan buat dia di sini. Orang kita kerja keluar, dari luar setan-setan kerjanya ke sini. Kenapa dia kerja ke sini? Ganggu orang baik. Emang setan ganggu orang yang nggak baik? Khonas itu iblis ganggu orang yang baik apa ganggu orang yang nggak baik? Dia mau bikin orang nggak baik kan? Nah kalau yang udah nggak baik masa diganggu, dikipasin malah. Ya orang main judi diganggu nggak? Enggak, dikipasin, betah 3 hari 3 malam nggak makan terus judi. Nah itu. Kalau orang di masjid gelisah, tempat taklim gelisah, ya habis diganggu nggak? Kecuali yang udah mantap nggak diganggu lagi. Jelas ya? Kita lanjut. Wara apal ya? Gaji itu belajar ngaji gini, belajar ini harus apa? Gak boleh asal dengar. Yang pertama apa tadi nasihat Nabi buat Abi Dzar? Hah? Semua dong.
Nah, bau ro'ain, berhati-hati makanan apa saja, takut salah, ih, jadi wali bisa. Beneran. Kedua apa? Hilim. Apa itu hilim? Abdul Halim. Allah tuh Halim. Nah, itu airport di sini di Halim, Abdul Halim dulu nama orang Abdul Halim, jadi airport Halim, Perdana Kusuma Halim. Nah, ini Hilim, sama, itu sama. Hilim itu lembut, sopan, santun. Hilim, santun. Jadi nggak bentak anak. Kalau udah pernah dulu beristighfar, jangan jadi nggak lagi kasar. Nggak bisa anak disehatin kasar, nggak bisa nerima. Tadi tanya, diapain tadi sama bapak? Marahin saya. Disuruh dinasihatin apa? Nggak tahu. Pokoknya dia marah. Nggak kedengeran. Coba kalau santun, sopan ngomongnya. Sini nak. Kamu ada salah. Sekarang ayah atau ibu, mama mau marah nih. Boleh bilangin dulu mau marah nih. Jadi dia nerimanya senang. Tadi kamu begini, itu salah, mestinya begini. Pasti dia terima itu. Mungkin nggak bisa sekali berubah tuh, 2-3 kali, 4 kali, insya Allah terima. Tapi kalau dibentak tambah jadi. Nah makanya hilim, santun, sopan, lembut. Hilim itu lembut. Kedengeran nggak? Kedengeran kan? Yang satu apa tadi? Wara. Yang kedua apa itu hilim? Lembut. Nah, jangan teriak-teriak, bentak-bentak, teriak. Jangan. Itu yang namanya sunnah. Itu sunnah. Ini yang suka bilang paling sunnah enggak. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ngantem orang terus. Sesat itu, syirik itu, kafir. Waduh. Katanya sunnah Nabi, ini sunnah Nabi hilim. Sampan, sopan. Kata anak kita sopanin. Tambah kita sopatin, hormatin, dia tambah malu. Gitu, dibentak tambah jadi. Nah ini sekarang denger nih, niat mau apa? Amalin. Tuh, di Quran ada itu. Dulu ngaji sama Nabi itu, taklim gitu, siap habis denger, niat mau ngamalin. Ya. Terus ditanya, udah ngaji sama Nabi berapa kali? Iman nambah gak? Nambah. Sabar nambah gak? Nambah. Bapak Ibu ngaji di sini udah berapa tahun? Berapa bulan? Ada berapa tahun? Berubah nggak? Tambah sabar nggak? Iman tambah tinggi nggak? Nah, itu mesti begitu. Begini khusyuk, sepi. Nah, itu ngaji. Sedang dibaca ayat Quran, sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu sifatnya, yang ditiru itu sifatnya. Ada yang ngaku paling sunnah, tapi kalau itu ceramah atau dakwah ngamuk-ngamuk. Sunnah Nabinya di mana? Nah ini sunnah Nabi. Wara, apalagi hilim, siapa namanya? Istilahnya. Satu apa? Wara. Hati-hati makanan, hati-hati perbuatan, hati-hati ngomong, itu dia. Takut salah. Ceramah aja gini, apa emang aman? Suka salah. Tapi di rumah kadang saya mikirin tadi ngomong apa. Kadang-kadang kepleset lidahnya. Orang tersinggung. Apalagi dakwah gini aja bisa salah, apalagi lagi ngobrol itu. Ya ada hati-hatilah gitu ya. Surga ujungnya nih, akhirat. Hilim, apa hilim? Halus, lembut, berkata-kata, lembut, memberi nasihat, lembut kepada suami. Suami juga lembut pada istri. Nah, setiap ngomong usahakan menyenangkan pihak lain. Istri kalau mau ngomong pikir dulu, nyinggung hati suami apa tidak, nyindir apa tidak. Kalau mau disayang sama suami, tidak mengeluarkan pendapat atau kata-kata yang bikin dia kesel, dosa, bikin dia senang. Ada di zaman Nabi itu seorang anak meninggal, suaminya lagi merantau, lagi pergi jauh. Itu ibunya urusin nih anak semua, kuburin dah. Udah, suaminya pulang, dia nggak langsung apa anak kita meninggal, enggak. Nanti dia kaget, mendadak sedih. Didiamin dulu suaminya, kasih minum, kasih makan, udah selesai, udah mandi, udah apa, sholat bersama, nggak lama baru dia bilang, dipikirin cara ngomongnya gimana supaya nggak nyinggung. Bilang, Pak, kalau ada orang nitip apa-apa sama kita, diambil, dikabel boleh nggak? Kata suami, iya dong,
titipan yang diambil kita kasih. Itu anak kita yang namanya itu titipan Allah, anak kita yang namanya ini sudah diambil sama Allah. Pelan-pelan dia ngomongnya, nggak kaget. Jangan kaget, ngejutin. Nanti dia kesel, kita yang dimarahin. Nah itu kita kadang orang bapak marah ini kitanya yang salah omong. Pikirin deh. Nah itu jadi supaya dia hilim, dia sopan, kita sopanin juga. Bapak juga gitu. Tidak keras suara lah ya. Jadi rame saling nyakitin. Akhirnya saling nyakitin yang rugi siapa? Kita berdua. Kalau saling menyenangkan, yang untung siapa? Anak-anak. Anak-anak betah di rumah. Kalau salah satu ngomel mulu, anak-anak nggak betah ke rumah, main ke mall kemana? Jadi nakal nanti. Jelas ya? Wara, apal ya? Mesti dihafal. Wara, hilim. Yang ketiga apa tuh? Nah, ya, tapi ini ada dalil dulu. Di halaman 2 lihat tuh ada hadis Nabi. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, halaman 2 ya. Ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang pasti. Ambil yang pasti. Sholat nih 3 apa rakaatnya berapa nih? Ingat, mana yang kita lebih yakin? Ambil deh itu, jangan ragu-ragu lagi. Berapa ingatnya nih? Udah berapa rakaat nih? Mau sholat isya nih? 4 apa 3 nih, berkurang 1 apa pas? Kalau banyak perasaan pas, lebih yakin pas, udah 4 sudah, jangan anggap 3. Tinggal yang ragu-ragu, ambil yang pasti, yang lebih kita kuat. Udah 4, selesai. Kalau nanti sebenarnya 3, dimaafkan Allah. Karena kita lupa. Yang nggak bagus ragu-ragu, 4 kali, 3 kali, 4, akhirnya nggak bisa sholat kita. Jelas ya? Kalau masih ragu juga, habis salam-salam, kalau kita ragu, kita masih rasa mungkin 3 bukan 4, tapi kita udah salam, diri aja sekali nyambung lagi, namanya ihtiyat. Ihtiyat, tambahin 1 di luar sholat, tambahin 1 boleh. Ihtiyat apa tuh? Hati-hati, takut benar-benar 3 kali gitu. Nah kalau udah ragu juga 3 apa 4, mau diri 4 diri boleh, nggak diri 3 salam boleh juga. Nanti sholat lagi 1 rakaat tambahin. Ihtiyat, hati-hati. Allah baik, Allah penyayang. Yang penting jangan ragu. 3 apa 4 itu akhirnya pusing nanti. Putusin aja, ya 3, tambahin 1, sholat deh udah. Pas udah salam, 3 kali tadi, udah diri lagi tambahin 1, walaupun udah salam, berdiri 1, boleh. Jelas ya? Yang nggak boleh ragu-ragu. Ambil yang pasti. Ragu-ragu terus nggak boleh. Dalam segala hal, putusin. Ini anak nih apa nih? Mau apa B? Mau milih ini apa ini? Bingung tiap hari ngelamun. Aduh. Apa minta cerai aja? Apa jangan? Duduk pikirin. Kalau bercerai untungnya apa? Ruginya apa? Ruginya anak-anak korban. Kedua, kalau ke rumah teman dicurigain, janda. Takut rebut suaminya nanti. Rugi terus. Kemana-mana orang pada cemburu. Anak-anak menderita. Jadi kalau tetap berumah tangga apa? Anak-anak senang. Masalahnya apa? Suka ribut. Hilangin ributnya. Ya kan? Misalnya itu. Lalu mau milih apa? Kawin apa enggak? Itu untungnya apa? Ruginya apa? Mau beli ini untungnya apa? Terus selalu pakai pikir. Terus sholat istikharah. Kita petunjuk dari Allah. Itu yang enggak boleh, enggak diputuskan. Jadi ragu-ragu, begini lagi, balik lagi begitu. Dak mayuribika ulah, tinggalkan ragu-ragu, ambil yang pasti. Dah ya. Makanan begitu juga. Ini restoran ini bersih apa enggak, halal apa enggak? Ya jauhin aja lebih baik. Namanya hati-hati, cari yang halal. Emang udah habis yang halal? Kan banyak yang halal. Begitu kalau restoran semuanya ragu-ragu kayak gitu, masak sendiri aja di rumah. Paling enak masakan rumah udah pasti halal, pasti bersih. Udah ya? Itu tadi nggak boleh ragu-ragu, ambil yang pasti. Hilim, itu keterangannya hilim ada tuh di halaman 3. Hilim adalah halaman 3 nomor 2. Hilim adalah bersifat lembut
dalam kesabaran. Sifat hilm harus ada pada setiap orang beriman, sehingga jiwanya tenang. Nggak suka ngamuk, nggak suka nervous. Kalau punya tekanan darah tinggi, banyak obatnya itu, jamu-jamu yang bisa menstabilkan. Tabletnya juga ada, murah. Jangan dibiarin darah tinggi diberantakan semua nanti segala-gala, ngamuk melulu. Jelas ya? Cari banyak obatnya itu. Kalau supaya hilm, supaya kita tetap hilm, apa itu? Lembut. Lembut di rumah dulu deh, baru di luar. Di rumah harus lembut. Suami maupun istri. Ini ajaran Islam, ini sunnah. Apa sih salah ngalah? Suami ngalah, istri ngalah. Siapa aja berebut ngalah, bukan berebut ngotot. Masa mau cari menang? Gak usah, gak ada yang menang. Menang yang masuk surga. Kalau suami istri kerabat sama-sama membawa rumah tangga ke surga gitu, saling berebut sabar. Termasuk warok tadi jujur ya, jujur. Orang warok itu jujur beribadah, jujur apa saja, sampai berpolitik jujur. Mesti Islam udah begitu. Mas kita sedih kalau ada partai Islam tapi nggak jujur, menghalalkan segala cara, memfitnah, bohong. Apa gunanya jadi orang Islam? Bagaimana mau bikin negeri Islam belum Islam aja dia udah nggak benar. Nah itu. Tapi kalau nggak jujur nggak menang, Allah kasih menang. Kalau jujur umat Islam dikasih menang. Benar-benar. Mau kasih bukti? Wah banyak. Tuh Yaman Utara itu miskin, dikeroyok, Amerika, Inggris, Eropa, Saudi, Emirat Arabnya juga musuhin dia. Dia Islamnya bagus, bayangnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal. Kaum Al-Husi itu di Yaman. Udah berapa tahun sekarang? 6 tahun ya. Dikeroyok tuh. Menang. Dibalas Saudi minyaknya di apa itu? Drone, pakai drone. Loh, itu Allah bantu. Ada satu lagi negeri Islam dipimpin sama kiai. Negeri yang mimpin kiai, Habib, menterinya semua pada pakai sorban. Menang, Amerika aja menang. Udah bisa bikin pesawat, bikin apa segala. Padahal di embargo, minyaknya nggak bisa dijual, nggak boleh ada yang beli. Dikeroyok rame-rame karena dia bikin negeri Islam. Tadinya maksud dia pakai ajaran yang nggak benar, dipimpin sama Syah itu. Nggak ada yang ganggu, nggak dikafirin. Pas dia bikin Islam baru dikafirin. Tapi dia sama Allah menang, Amerika menang. Takut Amerika sama dia. Iya. Sekarang ngebantuin Rusia. Rusia beli drone sama dia dan tentara Rusia dididik di Iran. Gimana itu? Dikeroyok, diembargo, dimusuhin sama saudaranya sama Muslim. Menang. Dibikin buku seluruh dunia Islam, dia kafir. Padahal dia bikin negeri Islam. Nah itu, Saudi bukan negeri Islam. Apa nama negaranya? Kerajaan Saudi Arabia, negeri Arab, bukan negeri Islam. Orang kafir nggak boleh masuk Mekah, sekarang masuk. Itu ramai di surat kabar itu. Yahudi, wartawan Yahudi masuk ke Masjidil Haram. Nah, sekarang kalau orang mau kawin, perempuan Islam mau kawin sama orang bukan Islam, ayo kamu mau kawin, boleh baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah, udah nikahin deh. Sah nggak? Dia menyaksikan nggak Allah tidak ada Tuhan selain Allah? Enggak, cuma syarat aja. Nah itu juga kalau orang kafir mau masuk ke Mekah Madinah kan nggak boleh, di Quran ada nggak boleh. Supaya boleh syahadat dulu. Syahadat dulu masuk deh. Nah, itu kan nipu agama itu. Itu sekarang mesti begitu, zaman bohong. Apalagi yang kawin itu cuma gitu. Orang kalau orang kafir masuk Islam mau kawin, suruh ngaji dulu, suruh belajar dulu 6 bulan. Sembahyang dulu, baru nikahin. Hah? Hatta yumin. Iya. Ada di Quran itu. Nah kalau dia mau kawin terus baca asyhadu alla ilaha illallah, habis dapat anak 1 apa 2, dia balik ke agamanya yang dulu. Mau apa? Mau pisah, tuh ibu udah nggak tega ninggalin anaknya. Tuh kita mesti pinter. Ya, apalagi nanti bohong-bohong kayak gini akan lebih banyak lagi. Sekarang aja udah dibohongin semua ini. Negeri Islam yang baik semua pada tahu kafir itu sesat itu. Dari mana tahu? Katanya. Beriman pada katanya atau pada fakta hak? Nah, itu. Jadi kita yang capek nih yang tahu.
Enggak kita buka dosa, kita buka orang nggak bisa nerima karena udah dijelin, udah dicekok, susah. Ya habis, udah kita sampaikan walaupun pahit. Yang ngapirkan itu Iran itu Syiah itu Israel, karena dia mau lawan Israel, mau lawan negara Barat. Barat semua takut kalau negeri Islam satu ini bisa bikin senjata maju, bakal dikasih ke negeri Islam lainnya. Kalau dikasih ke negeri Islam lainnya, semua negeri Islam lainnya maju, dia kalah. Sekarang sudah itu negeri Islam satu yang maju itu mau ngajak ilmunya, mau disebar ke negeri Islam semua. Amerika Eropa udah turun. Sekarang itu Iran lah yang Islam buka aja lah. Dia ngajak Rusia, ngajak beberapa negara bikin fakta pertahanan bersama buat lawan Amerika sama Israel. Nah itu kita kan berseharusnya tuh lihat, tahu. Hidup jangan mau dibohongin terus. Saya ngomong gini ini bakal dimusuhin. Emang udah dimusuhin. Mungkin udah dengar kali saya kafir. Sudah berapa tahun saya pernah ngajak ke mazhab, nggak ada. Ngajak ke Quran sebenarnya. Kenapa? Ya mereka takut. Kaum munafik itu takut. Jelas ya? Selesai, kita belajar aja lagi. Lupain itu. Cuma sekadar menyampaikan. Yang ketiga apa tadi? Berakhlak mulia. Nah, berdakwah juga tadi masih boleh. Dakwah itu harus halus, tidak boleh kasar. Itu surat Al-Ghasyiyah ayat 21 halaman 4. Fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikanlah peringatan itu karena engkau sesungguhnya kewajibanmu hanyalah memberi peringatan. Tidak boleh memaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Ini ada mazhab Islam maksa. Dipaksa orang jangan baca tahlil, dipaksa jangan baca Yasin, dipaksa jangan puasa Rajab. Apa itu dakwah? Kok itu yang dibasmi? Itu kata dia munkar. Ada murid saya bangun masjid di Tasikmalaya, di Tasik. Bikin masjid. Dia tinggal di Jakarta. Berapa bulan dia balik ke sana ke Tasik, masjidnya sudah dikuasai nama orang Wahabi. Dia buka aja lah supaya tahu. Hati udah bagus dilarang sekarang. Habis begitu yang diperangin saudaranya. Yang direbut masjid. Terus murid saya telepon, Ustaz nih masjidnya diambil, siapa itu hati kasih. Dia mengurusin masjid, kita udah bangun diterima Allah, insyaallah. Kasih. Kok sekarang masjid berebut sih? Dia mau berebut, dia mau urus masjid bagus. Tapi enggak nih Ustaz, dia mau bongkar namanya masjidnya. Namanya apa? Ali. Dicopotin diganti Abu Bakar. Ali sahabat Nabi enggak? Dia nuduh orang benci sahabat, padahal dia yang benci. Sayyidina Ali biangnya sahabat, dipiara sama Nabi dari muda. Nah itu, terus gimana? Ya udah biarin, kita sama Islam ngalah, jangan melawan. Kalau dilawan banyakkan dia, bukan banyakkan dia, banyakkan ini yang bangun. Nah itu, jadi kita bilang ngalah, jangan sama-sama Islam ngalah daripada kalau berantem orang kafir manfaatin. Nah itu makanya NU itu dibenci banget sama Wahabi itu karena semua masjidnya dikuasai, direbut, kerjanya ngerebut masjid. Boleh lah kalau buat kebaikan, tapi nanti maksudnya bukan itu, maksudnya supaya nggak maulud, supaya nggak tahlil itu. Kok itu yang dibasmi? Oh, itu orang mabuk tuh basmi. Ah, udahlah, saya cuma kasih contoh supaya tahu, sekedar untuk tahu, tapi tidak boleh musuhin ya, nggak boleh. Itu tadi saya bilang maafin, diambil masjid ambil. Turunin saya nadi nggak apa-apa, nama aja kok. Itu kita sabar ngadepin saudara yang nakal banget. Saya udah dikerjain habis-habisan bener. Sabar, dia saudara, nggak boleh kita keras, nggak boleh lawan. Sudah jelas ya? Saya ngomong gini kenapa? Karena bakal terjadi, bahkan terjadi. Percayalah, kita jangan sampai mau diadu. Yang untung orang kafir. Ngalah saja. Dia tujuannya sebenarnya baik, cuma caranya salah, terlalu bersemangat. Halaman 5. Kita punya kepala nggak? Bercanda dikit-dikit lah. Punya kepala nggak? Kepala ini
Ya, tapi bos kita nggak punya. Punya bos nggak? Tentara ada pimpinannya kan? Nurut kan? Polisi ada atasannya, pegawai ada atasannya. Kita di Islam punya bos nggak? Nggak ada. Kita hanya ikut Allah dan Rasulnya. Nah itu harus ingat. Jadi nggak boleh kita diatur dan bertentangan dengan hukum Allah, nggak ada. Justru atasan kita Allah. Kita nggak ada kepala, kita bebas, penting ikut yang benar. Ikut yang benar. Jelas tuh. Ini penting. Ini bahas bentar lagi bakal terjadi macam-macam, kebohongan segala macam. Astagfirullahaladzim. Tahu saya mau nyampaikannya, berat, takut pecah, nggak sampein gimana. Akan terjadi. Islam sama Islam bakal diadu. Udah sering diadu. Nanti parah keduanya. Ingat, ngalah sama Islam, ngalah. Kalau sama yang bukan Islam, lawan. Sama Islam ngalah. Kecuali dia kebangetan, mau bunuh, itu baru boleh bela diri. Kalau enggak, tetap ngalah. Dia mau ambil masjid, ambil. Saudara kita, dia enggak kafir, dia Islam. Wahabi itu Islam, cuma nakal. Gangguin kita terus. Orang Maulid diganggu. Ada di YouTube, di Jogja apa di Semarang. Orang NU lagi baca-baca zikir, wirid gitu. Dia sendiri pakai gamis, cingkrang itu, jenggot, diri. Kamu ini syirik, sesat, ini bid'ah yang kamu kerjakan semua. Itu yang syirik, ibadah tetap aja nggak dilayanin. Nah kalau dilayanin habis itu orang. Nah itu nakal. Tapi untung yang masyarakat sudah biasa maulid itu baik, nggak dilayanin. Itu Islam benar begitu, jangan dilayanin. Dia itu didoktrin bahwa itu betul-betul bid'ah gitu, syirik. Dia ngerti sunnah enggak, ngerti bid'ah itu apa. Nah ini sunnah ini sunnah Nabi, helm, akhlak. Itu. Nah dia nggak punya akhlak, maki-maki orang. Gimana dia bilang dia mau sunnah Nabi, akhlak Nabi nggak diikut. Nabi nguasain kota Mekah. Dia diusir dari Mekah. Pentolan-pentolan jahiliyah di Mekah itu musuhin Nabi. Sampai putrinya pada mati satu oleh Abu Sufyan. Kejam banget, Nabi keusir. Nabi balik menang, dia kuasain Mekah. Nggak ada satu orang Mekah pun yang dibunuh, nggak ada yang luka. Satu kota dia kuasain, nggak ada dia dendam, nggak ada. Semua dimaafin. Nggak dimaafin, dibebasin. Nggak dimaafin, dibebasin. Namanya tulako. Dibebasin, nggak ditangkap, nggak dibunuh, nggak dipenjarin. Tapi dia ngerincep, nyusup dari zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Waktu Khalifah Utsman satu suku tuh, banyak dia masuk. Akhirnya dia ngedendam, habis Nabi udah meninggal semua, dia bunuh Sayyidina Ali, diracun Hasan, cucu Nabi, dipenggal palanya Sayyidina Husain di 10 Muharram. Terus berapa belas keturunan Nabi itu dibunuh semua sama Bani Umayyah, Khalifah itu. Jadi itu masa lalu, asal kita tahu aja. Karena Islam itu baik, tapi baiknya itu kadang-kadang dibalas tubah itu dia. Ya, Abu Sufyan dibebasin, akhirnya dia ngedendam anaknya, cucunya terus musuhin Nabi sampai sekarang. Jadi Wahabi itu, jadi radikal itu asalnya dari apa namanya kaum yang berontak seperti itu, Khawarij. Itu jadi ISIS. Jadi ISIS sampai sekarang tuh dari ajaran Bani Umayyah. Kita lanjut. Jadi kita nggak punya bos-bos, kita itu bahkan pimpinan kita atau kepala atasan kita Nabi Muhammad kepada Allah terus, gitu aja. Jadi artinya jangan kita pecah belah lah. Jadi nggak punya bos, nggak ada yang ngatur. Kita ikut hanya kepada Allah dan ajaran Nabi. Itu aja. Ini satu judul ini udah selesai ya. Waktunya sempit. Nanti kalau ada yang nggak jelas ditanya. Apa kesimpulannya dari pesan Nabi tadi? Ke Abu Dzar. Satu, warok. Berhati-hati milih makanan, milih teman termasuk, milih makanan, milih grup, hati-hati. Grup juga seperti ini, hati-hati. Nanti banyak pengajian palsu yang disetir oleh orang yang dibayar. Itu banyak. Yang menguasai umat Islam ini banyak. Yang mau rebut negeri kita banyak. Udah banyak di sini. Semua berapa negeri luar tuh mau ambil Indonesia nih, hati-hati.
Jadi sudah seperti ini nggak berubah lah, yang Muhammadiyah, yang NU tetaplah itu sudah bagus, itu dua-duanya udah bagus, NU bagus, Muhammadiyah bagus, sudah nggak usah pusing. Kemudian kita pindah ke jangan putus asa. Kita mengharap kepada siapa? Kepada Allah saja. Boleh mengharap sembuh sehat kepada dukun supaya dagang lancar, nggak boleh. Nah, itu boleh, nggak dilarang itu yang nggak baik, merusak iman itu. Jadi mengharap itu namanya roja, mengharap, menumbuh harap kepada Allah. Mengharap supaya selamat, nggak minta sama polisi ini boleh, tapi tidak menumpu, sekedar ikhtiar. Numpu harapnya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tumpuan harapan. Jadi nggak boleh putus asa, ingat, tidak boleh putus asa. Stres, kenapa orang bisa stres? Karena menggantungkan harap kepada selain Allah. Suami gantungin harap pada istri, istri menggantung harap pada suami, itu seolah jadi seperti Tuhan. Tidak begitu. Hormat sama suami, saling sayang, saling menyenangkan, itu betul, tapi tidak menuhankan, tidak menggantungkan harapan. Mengharap kepada Allah. Jadi mental kuat. Baik, suami istri harus baik, tapi tidak kalau ini salah satu jadi stres, tidak. Kalau Allah marah, nah stres tuh. Karena kalau Allah marah, mau siapa lagi? Mau ngadu ke siapa lagi? Marahnya Allah, yang marahin Allah, mau ngadu kemana? Enggak ada. Yang paling kuat Allah, yang bikin kita Allah, yang bikin semua makanan Allah, yang bikin semua minuman Allah, yang menentukan nasib Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Jadi yang paling kita pentingin siapa? Yang paling kita butuhkan siapa? Allah. Itu iman. Mesti punya perasaan seperti itu baru beriman. Betul-betul kau. Dia segalanya. Dia mau terbalikin dunia ini kapan aja bisa. Nah, itu karena yang lain kita boleh harap sekedarnya. Kalau orang menggantungkan nasib kepada batang, ranting, pegangan, rantingnya putus, nyebur. Dulu orang menggantungkan nasib kepada Pak Harto misalnya. Banyak tuh. Begitu Pak Harto lengser semua dia. Dulu Pak Harto itu suka, kalau orang nanam modal dari luar negeri itu harus bawa seorang yang dia tunjuk, kebanyakan jenderal, punya saham, kas saham kosong. Tapi dia dapat hasil, cukup kaya dia. Begitu Pak Harto lengser, itu perusahaan asing nggak kasih lagi deh, pada miskin langsung. Nah itu Pak Harto longsor, lengser, dia lengser. Jadi kalau menggantungkan harap nasib kepada Allah, Allah ada selamanya, Allah Rahmanur Rahim, Allah bijaksana, Allah baik banget Allah itu. Kalau orang berdosa, ya, terus dia minta ampun, diampunin kan? Berdosa lagi, dia minta ampun, diampuni, dia berdosa lagi, minta ampun, diampunin, sampai berapa kali? Sampai jutaan kali tetap diampunin. Itu Allah kita itu. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu berdosa terus, tobat lagi, berdosa lagi, loh, gak diampuni Tuhan. Dari mana dia dapat WA dari Tuhan? Enggak. Di Quran Allah ampunin selagi masih ada nyawa belum lewat tenggorokan, diampunin. Itu baiknya Allah. Kecuali dosa kepada manusia, kesalahan Tuhan ampuni, dosa kepada manusia diadilin di akhirat. Mesti ganti rugi. Nampar orang, menyebarkan kejelekan orang, ganti rugi. Naik banding sama pengadilan akhirat. Maliki yaumiddin. Nggak apa-apa, bayar rugi, pahala kita itu bayar rugi ke dia. Berapa Allah yang hitung. Dosa sama orang tetap diadili. Tuhan kasih kesempatan, bayar pakai pahala. Kalau pahalanya habis, sudah banyak yang nuntut, bayarnya pakai dosa orang, kasih ke orang itu. Nah itulah, hati-hati, jangan buat salah ke manusia. Ada manusia bisa maafin, bisa dosa, tapi banyak nggak maafin. Kalau mau Allah diampunin terus, nggak ada deh Tuhan kayak Allah. Sayang sama hambanya itu. Jadi kita tuh ke surga tuh didorong-dorong, ditarik-tarik sama Allah. Jalan mau ke neraka, sama Allah dikasih tanda, nggak boleh lewat. Apa namanya itu? Tidak boleh masuk, tidak boleh lewat. Dikasih haram. Haram itu artinya jangan. Nah itu, dia paksa kita ke surga sebenarnya. Sayang, dia itu Rahman Rahim. Insya Allah semua yang beriman itu masuk surga. Cuma kalau banyak salah kepada manusia, diadilin dulu, diukur berapa kesalahannya, berapa gantinya, itu.
Jadi sama Allah tuh ya bukan malu, segan. Sama Allah tuh malu dan segan. Nggak begitu takut, tapi cinta. Karena Allahnya tuh baik banget. Kita dihidupin, mau ditaruh di surga, disuruh senang-senang di sana selamanya. Nggak ada ibadah, nggak ada kerja, nggak ada apa, senang-senang terus. Itu sayang dia. Cuma di sini disaring dulu. Gitu. Di dunia sebentar disaring. Tinggal berapa bentar lagi lah. Ini udah umur berapa nih? Saya udah 70 lebih, paling tinggal berapa hari lagi? Berapa betah tahu deh, Bapak Ibu juga siap-siap aja. Emang betah di sini? Pengen lama-lama di sini? Apanya yang enak di sini? Coba, ada surga di sini? Nggak ada. Paling tepat surga di sini bikin orang mabok-mabok doang. Kafe-kafe apa itu namanya? Hollywood apa? Bowling apa itu? Nah itu. Nggak ada apa-apanya, pulang juga pada teler. Sedih lagi, banyak masalah, sakitan. Ada banyak penyakit. Kenapa Tuhan kasih penyakit? Supaya kita tidak cinta sama dunia. Nah, kalau orang cinta sama dunia nggak bisa benar. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Semua kalau udah ada di hati cinta dunia, nggak cinta akhirat, nggak bisa benar. Pilih, mau senang di sini, senang-senangan, bukan senang beneran, atau mau senang di surga selamanya. Pilih deh. Pilih dunia, nggak dapat sana. Kalau mau dapat sana, hilangin. Mau cari senang di dunia, hilangin. Kalau kita udah hilangin mau senang di dunia, malah jadi senang. Kenapa? Karena kalau kita cari senang di dunia, kerjaan kita nyari senang terus. Padahal senang nggak ada di sini. Capek nggak karuan. Kalau kita nggak senang, nggak cinta dunia, justru kita jadi senang di dunia ini. Karena nggak banyak pikiran, nggak banyak keinginan. Yang bikin orang susah itu banyak kemauan. Mau senang bahagia di sini, mana ada bahagia di sini? Bahagia di depan, sebentar lagi di dapur udah susah. Nah itu, jadi kalau mau soleh, mau dapat akhirat, jangan cinta dunia. Tapi mencari kekayaan boleh, silakan. Tidak ditaruh di hati, di bank, di lemari lah. Boleh, harus punya kekayaan. Kalau enggak, bagaimana mau sekolahin anak? Tapi tidak dicintain. Jangan sampai lupa akhirat karena cinta dunia. Nah itu, ntar mau mati nggak redo. Kita cinta akhirat, jadi kita nungguin dijemput sama malaikat. Kita udah nunggu dari sekarang. Enak, meninggal tuh enak. Senang, udah Islam kayak begini senang. Begitu meninggal senang hati. Enggak mati, yang mati badan. Di alam barzah senang ketemu orang tua kita yang udah meninggal, semua ketemu, teman-teman semua ketemu. Tapi kitanya bentuknya begini, kenal semua. Cuma nggak punya badan, nggak ada materi. Jadi ya badannya bentuknya begini, ringan. Kayak malaikat lah. Kayak malaikat itu. Enak hidup di sana itu, belum ke surga, belum di situ aja udah belum. Nggak ada sumpah, nggak ada sedih, nggak ada susah, nggak ada. Kalau mau betah di sini, dapat apa di sini? Di sini tempat membangun surga. Bangun surga, bisa jadi istana besar atau rumah kita di surga nanti. Tergantung bangunnya di sini. Mau bikin rumah surga, rumah kecil apa mau gede? Insya Allah udah masuk surga semua orang Islam. Tapi nanti surganya mau yang kecil mau yang gede. Nah itu aja. Bangunnya di sini, bikin rumah di sana. Senang di sana. Udah Islam, udah beriman, udah. Semua itu beriman orang Islam sekarang beriman. Advan ada yang nakal. Nggak ada orang Islam kafir itu, nggak ada. Semua beriman, semua sholat. Udah cukup itu. Ini beriman. Jangan kafirkan orang Islam, jangan. Hati itu nggak ada orang tahu sih berapa cintanya orang itu kepada Allah. Itu nggak bisa diukur, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi jangan merendahkan orang, remehkan. Cuman saudara kita yang satu itu muslim juga, cuma jahil. Karena nggak ada cinta akhirat, dia cinta dunia. Walaupun ada yang pakai sorban juga begitu ada. Dibayar, ya, kasih duit, suruh ngapirkan sesama Islam. Ada ini banyak. Dibayar, suruh makapirin. Ustadz juga kapirin. Anehnya justru ustadz yang baik yang dikapirin. Nah itu duit, dia cinta dunia. Jadi dia ustadz.
Nah, itu jadi artinya hati ini, iman itu ada di sini, bukan di lidah. Hati-hati, nggak mau walaupun dikasih uang berapapun nggak mau, khianat, suruh musuhin sesama muslim. Itu. Tapi sudah banyak, saya tahu yang terima bayaran tuh suruh nampirkan muslim pada mati, duitnya hilang nggak karuan. Iya, banyak kan. Itu. Jadi kita beriman diganggu di sini oleh khonnas, ganggu iman kita. Jadi kita udah punya musuh, setan, jin. Nah, orang yang diperalat oleh setan buat musuhin sesama muslim tuh ada auzubirinnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khonnas. Sampai ada satu organisasi bikin persatuan namanya khonnas, Anas, padahal di Quran min syarril jinnati wan nas. Dia bikin Anas di Bandung. Aliansi, dibayar itu triliun-triliun, dibayar dari luar negeri bayarannya. Anti aliansi, anti itulah kerjanya ngapirkan itu. Bubar sudah ketahuan. Ternyata pimpinannya itu ijazahnya palsu. Banyak di MUI aja ada kan, udah ketahuan berapa orang tuh nggak bisa sholat ternyata. Wakil ketua MUI yang duluan. Ini kan ramai di surat kabar itu. Nah itu dikerjaannya juga mecah belah. Tahu berapa tahun silam saya itu ada 15 tahun di TVRI, dari muda sampai agak tua saya di situ. Mendadak ditelepon dari MUI, itu ustadz itu keluarin. TVRI tanya apa salahnya? Itu ada dia baca doa itu tidak lazim, tidak biasa di sini. Padahal biasa sih doa itu ada dari Kiai apa itu dari Cirebon. Ada bukunya bisa. Jadi biasa muji-muji Allah doanya nggak ada apa-apa. Oknum yang di MUI itu dibayar. Nah itu dibayar dari satu negeri Arab yang kaya lah. Tapi nggak apa-apa, itu arti mesti sabar. Ujian itu ada di mana-mana, banyak. Ujian banyak sekali. Sabarlah, tegar. Arti sabar itu tegar. Ya. Udah, saya nggak mau cerita banyak-banyak. Tapi benar, jangan kira itu Ustadz enak aja gitu. Banyak yang musuhin, setan-setan. Tapi setan kan nggak bisa mukul orang. Ada nggak setan ninju orang? Nggak bisa. Setan mempengaruhi manusia. Manusia itulah yang ngerjain kita. Biarin deh terus. Terus lihat halaman 2, firman Allah surat Yusuf ya. Kita dari Quran ini. La tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang sampai stres, sampai lebih dari stres lagi, itu imannya kurang kuat. Tegar. Kenapa? Allah sayang. Tambah banyak ujian kita, tambah tinggi pangkat kita di surga. Ingat ke situ. Gak mungkin kita susah selamanya, gak ada. Dan tidak mungkin senang selamanya. Itu harus ingat. Senang selamanya, hidup tanpa susah, tanpa penyakit, nanti di surga. Kalau di sini tempat ujian. Pasti dia ada ujian, ada godaan. Ada yang nantang-nantang kita supaya kita nggak mau. Sabar. Sabar, mau apa lagi? Gak ada jalan lain. Tambah tinggi godaannya, tambah tinggi pangkat kita. Asal kita tegar. Jangan ikut seperti dia ngelawan. Kalau anjing gonggong, kita gonggong lagi. Enggak kan? Biar ada. Kalau perlu diamin dia. Bantu, kesian dia juga. Gitu. Kalau ganggu orang dakwah apa nggak berat hukumannya di akhirat? Berat. Itu saya doain tuh oknum MUI yang ngeluarin saya dari TVRI itu. Saya doain biar Allah, apalagi dia udah tua sekarang, dapat duit lah. Kesian, dia saudara kita, dia Islam, saudara saya sayang sama dia. Beneran, nggak akan saya balas. Udah selesai. Cuma arti saya cerita ini supaya sabar. Ujian, ya mungkin ngelihatnya ini enak-enak aja, nggak berat. Saya nggak bisa cerita. Yang musuhin banyak banget. Kalau saya benar, dimusuhin. Kalau saya ikut dia, nggak dimusuhin. Tapi contoh bukan saya, semua banyak ustadz-ustadz yang benar itu selalu dimusuhin. Jadi artinya apa? Sabar, tegar ya Bapak Ibu. Pasti banyak godaan.
pasti banyak tantangan. Jangan jadi atau ngelawan, jangan, kecuali perang kaum orang kafir baru. Udah ya. Nah, ini halaman 3. Artinya nggak boleh putus asa. Jadi tegar tuh tegar. Ya, Bapak, Ibu, tegar. Pasti banyak tantangan. Mungkin ada kekurangan ekonomi, mungkin ada yang benci, mungkin ada yang ceritain, mungkin ada yang musuhin. Itu semua tantangan, jangan dilawan. Tambah sakit. Dan kalau dilawan tambah jadi aksi reaksi parah. Kalau mau bikin dia stop, baikin malah. Nanti dia sadar. Sebab dia masih beriman kan, orang baik juga sebenarnya. Baik. Kata Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi yang ke-6 ya. Dia bilang kita ini seperti pohon mangga, dilemparin batu, kita lempar buah. Pohon mangga kita lemparin batu, dia lempar kita apa? Buah. Nah, itu orang Islam diajarin nama Nabi begitu kepada sesama muslim. Jelas ya. Kalau kita layanin tambah capek, masa hidup mesti bertengkar terus kan capek. Mendingan udah tinggalin, duduk di rumah, ambil teh, goreng kacang, minum teh, makan kacang goreng, lebih enak daripada ngelayanin tuh. Capek itu ya. Ini Allah berfirman sering nih, hampirnya tiap kali ini saya buka nih ayat ini. Disuruh sama Tuhan sebarin, Tuhan suruh sebarin. Apa yang disuruh sebarin? Nih, dengerin. Surat Al-Hijr ayat 49. Ada kan di atas tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ini artinya sebarkan. Kata Allah ini, Allah suruh kita sebarkan. Apa yang disebarkan? Sebarkan kepada hamba-hambaku bahwa saya ini Tuhan yang pengampun dan penyayang. Dia ngampunin dan sambil sayang. Kalau manusia ngampunin, ya udah saya maafin, jangan lagi lu bandel nakal gitu kan. Kalau Allah enggak, dia ampunin, dia sayang, senyum. Nah, itu Tuhan kita itu begitu. Jadi nggak boleh putus asa. Allah selalu merahmati. Yakin, harus yakin. Yakinkan dari sekarang. Ya Allah, saya dengar, saya yakin Engkau Tuhan pengampun yang penyayang, Tuhanku yang paling baik, yang ku sembah, yang ku besarkan. Tuh. Ya, di hati harus ada itu. Kuatkan mental, nggak boleh cengeng. Sebab ikut ujian, ada orang ikut ujian nggak kuat, disobek-sobek kertas ujiannya, nggak lulus. Terima. Masa mau dapat surga selamanya di sana gampang-gampang? Ya mesti ikut ujian. Nabi nggak diuji nggak? Baru jadi nabi 3 tahun diembargo makanan. Nabi, anaknya, keluarganya semua. Sampai lapar, perutnya diganjel batu. Putrinya Fatimah tuh sampai makan rumput 3 tahun sama orang jahiliyah. Diembargo, dikepung, nggak boleh kasih makanan, nggak boleh kasih pinjaman apapun. Jadi pertama kali adanya embargo tuh dimulai oleh Abu Sufyan, musuh Nabi paling keras itu dari Bani Umayyah. Makanya waktu kerajaan Bani Umayyah itu bukan khalifah, dia kerajaan. Dia bilang mau bikin khalifah, mana ada khalifah, kerajaan. Habis anaknya. Kerajaan itu dirubah oleh Bani Umayyah. Bunuhin orang, yang dibunuhin siapa? Keluarga Nabi semua, anak cucu Nabi dibunuhin. Apa itu orang Islam? Nah ini yang sekarang ikutan ajarannya di sini, di situ. Dari situ semua yang memecahkan Islam. Yang bunuhin Islam di Irak dia, yang bunuhin Islam di Suriah dia, yang ngejar di Yaman dia, yang ngaduk-ngaduk di sini dia. Kalau Islam yang lain, itu baik semua. Nah itu, yang jadi ISIS itu juga keturunan dia. Kita tahu ya. Jadi Nabi ibadi beritakan kepada semua orang, kasih tahu kepada hamba-hambaku, aku ini pengampun, jangan putus asa, itu maksudnya. Jangan putus asa. Putus asa, nangis terus. Ingat ada Allah, tetap penyayang, tetap pengampun. Cuman keputusan Allah itu wajib kita ikuti. Masih ingat gak cerita berapa bulan lalu? Supaya saya ulang lagi supaya gak lupa. Orang di sungai banjir, di kali dia mau tenggelam, ya kan? Dia mau tenggelam. Terus dia Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah, minta tolong terus sama Allah. Tolong minta tolong. Kan kalau banjir itu banyak sampah lewat, batang pisang lewat, kayu-kayu gelondongan lewat situ. Dia terus minta tolong sama Allah. Akhirnya dia tenggelam sampai di alam kubur, dalam barzah.
Dia tanya malaikat, Tuhan bilang minta padaku, aku kabulkan. Saya mau tenggelam, saya terus berdoa minta sama Allah selamat. Saya nggak selamat nih, mati nih. Tuhan nggak menepati janji. Kata malaikat, kamu itu nggak ngerti. Kamu waktu itu minta tolong sama Allah, minta diselamatin dari banjir, Allah udah kirim pertolongan. Kamu nggak peduli. Apa itu? Itu waktu kamu lagi mau tenggelam, ada gedebong pisang, batang pisang lewat, kayu besar-besar lewat, kenapa nggak dipegang? Oh, saya kirain Tuhan mau kirimin helikopter. Nah, dia minta sama Allah, dia yang nentuin. Kalau di kirim helikopter nggak bisa, tangan dia basah di air. Itu turunnya apa itu? Rantai atau tali kan? Licin, nggak bisa dia, nggak selamat. Yang Allah pilih bener, kayu batang pisang tinggal pegang aja gitu. Ikhtiar doang megang gitu. Jelas tuh. Jadi dikabulin nggak permintaan dia? Tapi dia tidak. Nah, karena tawakalnya kurang, otaknya lain. Itu kita juga banyak doa kita itu diterima Allah, cuma bukan yang kita minta dikasih, yang kita butuhkan. Dia tadi butuh helikopter apa butuh batang pisang? Batang pisang, helikopter nggak bisa nyelamatin, licin tangannya. Semua doa-doa kita diterima Allah. Ini buktinya hidup sekarang, sehat, makanan ada, ya kan? Masih ada beras kan? Masih banyak, masih sehat. Apalagi? Allah mau pilih nabi, dipilihnya pakai pemilu? Enggak. Allah mau pilih nabi, kalau pakai pemilihan umum, Allah bilang saya mau ada pemimpin, pasti dipilih Abu Sufyan atau Abu Jahal. Nah orang gitu dikasih duit dipilih biar penjahat. Jadi Allah pilih sendiri dari manusia yang pernah ada, yang sekarang ada, yang akan ada, dipilih, terpilih Nabi Muhammad, terpilih untuk menyampaikan Al-Quran. Sampai sekarang sampai di kita itu, karena Nabi berjuang mati-matian, korban terus ke bawah, sampai ada Qurannya sama kita sekarang. Kalau Nabi dikasih Qurannya pakai bahasa Arab, terus Nabi meninggal, udah itu umat Islam, udah ada Quran, saya mau meninggal nih, baca deh masing-masing, terjemahin masing-masing, ya hancur. Jadi agama Islam disempurnakan oleh Allah adanya apa? Adanya penerjemah Al-Quran, adanya yang memberi pemahaman Al-Quran. Jadi Nabi sebelum meninggal menyekolahkan kader-kader untuk meneruskan ajaran Al-Quran. Diajarin nafsirkannya, diajarin sunnahnya, diajarin. Menurut sejarah di zaman Nabi, siapa yang sekolah di rumah Nabi dari kecil? Kader itu dari kecil. Aki-aki mana bisa ngapal? Ya kan? Siapa? Coba ingat gak? Yang dari kecil bersama Nabi dididik untuk menafsirkan Al-Quran. Di kader, kalau Nabi nggak sempurna dong. Turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam dinah. Pada saat ini sudah kusempurnakan agama, sempurna. Kalau belum ditafsirkan nggak sempurna dong. Akhirnya ditafsirkan nama Ibn Taimiyah lain lagi. Tapi Ibn Taimiyah tafsirnya, kalau orang mau sholat pakai Allahu sholli, sholli rakaat begitu, pakai baca usolli, tegur, baca lagi sholli, tegur, 3 kali baca usolli, penggal palanya. Itu tafsirnya. Mau bisa diikutin itu, jadi isi semua nih orang. Nah, tapi Allah adil, disempurnakan Islam itu dengan disiapkan orang-orang yang akan memberi paham Al-Quran. Tentunya anak muda dong, yang kecil. Siapa yang belajar dari kecil di rumah Nabi? Anaknya Fatimah, suaminya Ali, cucunya Hasan Husin. Dari sahabat siapa? Abdullah bin Umar, anak Khalifah Umar, Abdullah bin Abbas. Dari kecil itu, kader itu semua riwayat yang dari keluarga Nabi itu pasti benar, karena mereka disucikan dan dari kecil. Kalau sudah dipolitikin untuk merebut kuasa, penafsirannya udah nggak benar. Sekarang mau dengar, ntar dengar. Kalau saya dulu masih di zaman Orde Baru, itu kalau mau pemilu itu orang Islam pidato, la taqrabu hazihi syajarah. Awas jangan deketin ini pohon beringin. Nah, itu pohon di zaman Nabi ada, bukan pohon beringin, tapi dia untuk mendapatkan suara banyak, ayat Quran dipelintir. Nah, nanti yang Golkar bilang haram milih Golkar. La taqrabu hazihi syajarah, di Quran enggak boleh pilih pohon ini. Nah, terus yang Golkar bilang apa? Innal asri manusia fi khusrin, rugi manusia ini.
kecuali yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu artinya golongan karya. Nah, suruh golkar itu ayatnya wal asri. Yang ini jangan letak percaya. Dipelintir tuh ayat-ayat Quran, tafsirnya dirubah demi ke politik. Nah sekarang juga ini yang berpolitik merubah terjemah Quran yang ada di Indonesia, dirubah di seluruh dunia termasuk Indonesia dirubah. Surat apa itu yang suruh ikutin keluarga Nabi? Di situ di Quran yang dulu semua katakan, hai Muhammad, aku tidak mengharap balas apa-apa kecuali mencintai keluargaku. Sekarang dirubah kecuali mencintai kekeluargaan umum, bukan keluarga Nabi lagi. Itu yang merubah Saudi. Dia kepengen jadi khalifah umat Islam sedunia. Nah, itu saya kasih contoh aja. Nah, jadi sebenarnya sudah disempurnakan agama ini, tafsirnya sudah ada, pemahamannya sudah ada, sunnah Nabi sudah jelas dari generasi ke generasi. Itu di sini dianut oleh NU. Muhammadiyah sebagai Muhammadiyah juga sebenarnya sama NU dadinya sama. Kiai Ahmad Dahlan itu dia adanya di sini di Jamiatul Khair. Sekolahnya Habib di Tanah Abang itu. Kiai Ahmad Dahlan di situ gabung sama Habib. Dia ke Jogja karena ini Jamiatul Khair nggak boleh bikin cabang, dilarang oleh Belanda. Terus Ahmad Dahlan ketika bikin di cabang di sana, dia yang bikin cabang di Jogja. Tapi namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lambangnya apa? Ayo, siapa tahu? Matahari. Lambangnya Habib itu Robitoh, matahari. Kiai Ahmad Dahlan juga Habib. Kiai Ahmad Dahlan itu keturunan Nabi juga. Banyak di Indonesia yang keturunan Nabi sudah membaur. Namanya sudah berganti, banyak. Ya di Penogoro itu, di apa itu, Pangeran Sambernyowo, di Solo, Habib Muhammad itu. Nah terus kalau di Padang itu Sidi. Apa arti Sidi? Sayyidi cepatan jadi Sidi. Siti dari mana? Dari Sayyidati. Jadi cepetin jadi Siti. Banyak karena dulu membawa agama kemari itu sebelum dari Yaman, dari Persia. Dari Persia duluan pertama itu. Itu Wali Songo itu semua dari Yaman juga, sebagian dari Persia. Ada yang langsung dari Irak, dari Iran ada itu. Wali Songo kebanyakan Iran. Wali Songo itu semuanya Syiah itu. Nah, kaget ini orang. Dikafirkan Syiah. Kalau Syiah kafir, semua kita kafir. Wali Songo itu semua Syiah. Dia lihat simbolnya nih, 5 jari. Li khamsatun. Orang itu sering baca li khamsatun fi biha. Ini khamsah ini siapa? Al Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Sayyidina Ali, wa ibnahuma, 2 anaknya Hasan Husain wa Fatimah. Itu dulu orang-orang dulu ngayunin anak tuh pakai qasidahnya itu. Nah, jadi artinya kita jangan mau diadu. Yang musuh sama Syiah itu Israel sebenarnya. Sama negara Arab yang ikut Israel. Jadi jadi sekarang lagi bikin persatuan Israel dengan beberapa negara Arab mau merangin Iran. Kenapa? Karena dia Syiah. Jadi saya bilang kalau mau lawan Israel, orang Israel suruh masuk Syiah semua, pasti dibunuh orang Arab. Nah itu jadi artinya saya semua menyampaikan tidak mengajak ke Syiah, jangan. Tidak ngajak ke Wahabi juga jangan. Artinya dua-duanya itu Muslim. Wahabi itu Muslim. Banyak yang baik, yang nakal itu yang ISIS. Ya. Jangan Syiah tapi jangan ikut ngapain, ntar di akhirat rugi. Mereka tuh orang baik, dia zakat aja tuh 20%, nama 12,5%. Itu Al-Azhar itu kepunyaan Syiah yang bikin Syiah itu. Tanah wakafnya banyak. Jadi artinya Al-Azhar itu, Azhar bukan bunga. Kalau bunga hanya pakai alif, Azhar. Kalau nggak ada alifnya Azhar, itu artinya Fatimah. Kalau Fatimah perempuannya, lakinya Azhar. Tuh. Putri Nabi. Orang Syiah itu memihak kepada keluarga Nabi. Masa dosa memihak keluarga Nabi? Itu aja. Tapi saya nggak ngajak Syiah, jangan. Tetap Sunnah, tetap Muhammadiyah, tetap NU. Jangan ngapirkan Wahabi, jangan ngapirkan Syiah. Tuh. Baru kita Muslim yang baik. Kenapa kita tolol? Suruh diadu-adu, itu kan mereka soal politik, mau merebut kekuasaan. Nektarin dapat apa? Kalau dia udah duduk di kursi, kita dapat apa? Partai itu apa? Partai itu tangga. Tahu tangga? Seorang mau naik ke atas, mau jadi DPR, mau jadi menteri, mau apa ya, naik tangga. Yang diinjak anak tangga. Anak tangganya ini siapa? Ya kita ini anak tangga. Dia duduk di atas. Diingat nggak juga. Jadi kita yang penting jadi Muslim yang baik, beriman yang baik, akur sama semua.
Jangan mau diadu. Sudah biasa NU tetap NU, yang biasa Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Saling berobat, saling apa? Waktunya habis. Itu dibaca di rumah ya, terus bertobat. Ini ada yang di akhir sajadah yang penting. Baca di rumah ya, saya bikin diktat untuk baca di rumah. Jangan putus asa pada Allah. Di halaman 10 Allah berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayiat, bahwa segala perbuatan baik, amal soleh. Ini sekarang kita sedang beramal soleh. Sekarang bersoleh nih. Amal soleh itu bisa menghapus dosa. Dosa tidak menghapus amal soleh, tapi amal soleh bisa menghapus dosa. Itu baiknya Allah. Kesalahan orang tua tidak dibebani ke anak. Kesalahan anak tidak dibebani ke orang tua. Orang tua, anak kita berdosa, asal kita sudah didik, itu urusan dia. Enggak diwariskan ke bapaknya. Dosa bapak tidak diwariskan ke anaknya. Kebaikan bisa menghapus dosa, ya. Dosa tidak bisa menghapus kebaikan. Itu rahimnya Allah. Rahim banget Allah tuh. Sayang banget sama kita itu. Ya. Di halaman 12 bawah 12, Allah menciptakan mati dan hidup. Kita dihidupin di dunia kok terus dimatiin. Apa maksudnya? Cuma nguji, di dunia ini ikut ujian aja. Rupanya Bapak Ibu udah lulus, buktinya sekarang ada di sini. Di sini ngapain? Bimbel, bimbingan belajar untuk jawab ujian Allah. Tuh. Iya, kita belajar Al-Quran di sini. Tidak belajar mazhab. Kita belajar Quran. Quran dan sunnah Nabi. Sekarang lihat halaman 14. Ini keimanan. Belajar keimanan di sini. Halamannya nggak sama ya. 14 itu ada surat Asy-Syu'ara. Udah ketemu? Ya. Bismillah, baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani wa huwa yahdini. Ini Nabi Ibrahim nih. Artinya Allah yang bikin aku, yang menciptakan aku, dan dialah yang memberi hidayah kepadaku. Arti beri hidayah apa? Dibimbing, dituntun ke jalan yang lurus. Bapak Ibu dituntun nggak? Di kesini siapa yang tuntun? Hah? Kalau nggak dituntun Allah, nggak ada hidayah dari Allah, nggak ada di sini sekarang. Coba tuh, alhamdulillah, bersyukur. Nabi dipilih sama Allah, Bapak Ibu juga dipilih untuk mengikut Nabi. Pilihan Allah itu. Di sini kita belajar betul-betul dari Allah hidayah dan sunnah Nabi. Nggak diajarin fanatik mazhab, suruh berantem. Kita ajarin baik sama semua. Jangan ngapirkan Wahabi, jangan ngapirkan Syiah. Kalau disebut Wahabi nakalnya supaya jadi baik. Itu. Kita udah Islam, sayang sama semua orang Islam. Hatta yang nakal kita sayang. Itu ajaran Islam begitu. Jangan mau disuruh musuh-musuhan. Allah yang menciptakan kita, dia yang dibimbing kita ini. Udah dibimbing. Ini udah ada di sini. Itu berarti udah dapat hidayah. Ditahan hidayahnya, dipegang terus. Terus halaman selanjutnya, wallazi huwa yut'imuni wa yaskini, dan dialah yang memberi makan kepadaku dan memberi segala minuman. Pabrik beras itu bikin beras apa cuma bersihin beras? Hah? Ada manusia bisa bikin beras sebutir aja? Jadi kita makan beras siapa? Allah. Dari mana tumbuh di tanah? Tanahnya putih apa coklat? Coklat hitam. Berasnya putih. Ada tenaga kerja situ? Enggak ada. Jadi yang memberi makan kita siapa? Allah. Allah yang memberi kita makan, memberi aku makan, dan memberi aku minuman. Minuman apa? Air jeruk, segala macam. Yang aneh itu pisang. Coba lihat. Batang pisang itu isinya apa? Air. Air sama apa? Matahari, api. Kalau nggak ada matahari, tumbuh nggak buah pisang? Api sama air kerjasama bikin pisang. Bisa masuk akal nggak? Itu mukjizat. Ngelihat pohon pisang cukup untuk beriman. Berdiri itu air berdiri. Sama matahari. Matahari api nggak ngabisin air, airnya nggak keringin buah pisang. Kalau dikering nggak ada airnya, mati. Daun itu kalau mati kering. Kenapa kering? Nggak ada air. Sekarang di Eropa, di Spanyol, di Italia semua lagi kebakaran. Kebakaran di hutan. Hutannya itu hijau daunnya. Berarti kan ada air di situ.
Itu udah air kalah sama api. Dia yang di sini dibakar ini panas, yang sini pohon yang sini kepanasan, kering, api menang. Tapi nanti ini api dikalahin lagi sama air. Banwir datang bawa air, semprot. Subhanallah, kuasa Allah. Tapi kalau di pohon air sama api sama-sama bikin pisang. Pisangnya itu lembut, padat, lembut. Apa dicetak di situ ada terigu kali, bikin pisang dari terigu, campurin gula, kan enggak juga, enggak ada siapa-siapa di situ. Pohon pisang sendiri bikin pisang. Pohon pisang bisa bikin pisang, enggak. Tapi siapa yang bikin? Pakai dibungkus sama kulit, kulitnya lunak. Kenapa kulitnya lunak? Sekalian buat burung, supaya burung ikut makan. Kalau burung nggak boleh makan kelapa, makanya dia lapisin ada tempurung. Buat pisang, sawo, lunak, burung ikut makan situ. Di baris, dua soft. Bagaimana pohon pisang bisa ngatur barisan? Ya kan, 2 baris ngatur pisang. 2 baris, 1 sisir, 2 baris. Batang, tangkainya itu pisang. Lihat, nggak lurus 2. Kanan, sebelahnya sebelah sini. Satu lagi sebelah sini. Kenapa? Kenapa dipisah-pisah? Supaya kena sinar matahari, jadi manis. Sinar matahari mengandung gula nggak? Enggak, panas. Jadi manis. Airnya kan nggak manis, tanahnya nggak manis. Itu anehnya itu batang itu tuh sisirnya satu sebelah sini, satu sebelah sini. Daun juga di pohon itu direnggang-renggangin, nggak numpuk, supaya setiap daun dapat sinar matahari. Hidup. Ucapkan apa? Allahu Akbar. Wa idza maritu bahwa yasfin, bila aku sakit dia yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, ke dokter cuma syarat. Dokternya mati juga. Nah itu. Mati. Subhanallah. Banyak keanehan, subhanallah, kelihatan ada orang sakit batu, takut operasi, nggak mau operasi. Pergi ke rumah kiai atau ustaz, minta air, doa. Dikasih air sore, pagi diminum, sore dipulang terus minum, pagi batunya keluar. Ditelepon ke ustaz, ustaz batunya udah keluar masih. Ustaznya bengong, hampirnya pingsan dia. Sebab dia sering kena penyakit batu, dia operasi. Ustaznya itu kalau sakit batu operasi ke dokter. Orang minta air sama dia, batunya keluar. Berarti yang menyembuhkan, karena dia yakin. Nah ustaznya yang bacain doa di air, ke dokter, ke rumah sakit terus buang batu. Jadi itu Allah yang menyembuhkan, ya. Waladzi yutmituni, dia yang mewafatkan aku dan menghidupkan lagi di akhirat. Waladzi atmau, dialah yang ku harap-harapkan ampunannya sampai hari akhirat. Sudah sampai situ deh. Selesai. Itu masih banyak, baca sendiri deh. Udah kita tutup pakai doa lah. Ustaz Ali Fadal. Ya Rabbana عليه عهد الحق وآل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.